السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebesar-besarnya rasa terima kasih. Berterima kasih kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita satu pimpinan yang paling mulia, telah memberikan kepada kita satu pimpinan yang paling sayang kepada kita, telah memberikan kepada kita seorang pimpinan yang selalu dan selalu memikirkan kita. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang paling mulia. Beliau mengatakan, ana sayyidu wuldi Adam wala fakhra. Saya adalah pimpinannya seluruh anak Adam. Mulai zaman baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai bayi yang terakhir lahir di dunia, pimpinannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dikatakan sayyidul khalqi 'alal itlaq. Baginda Nabi ini pimpinannya seluruh makhluknya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Allah berfirman kepada baginda Nabi, hai Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmah. Tidaklah aku mengutus engkau illa rahmatan lil 'alamin, kecuali sebagai rahmat untuk alam semua. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan al-alam, alamin artinya adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinamakan alam. Dan rahmat yang Allah turunkan sebab kedatangan baginda Nabi ini mengenai semua makhluk yang ada di alam semesta ini.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi orang yang paling mulia, baginda Nabi orang yang paling hebat di alam semesta. Walaupun seperti itu, beliau menghabiskan malamnya untuk menangisi kita semua. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum ya Allah, kalau engkau mengazab umat ini ya Allah, fa innahum ibaduk ya Allah, mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau ini maha perkasa lagi maha bijaksana. Diulang terus sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banjir dengan air mata. Maka beliau mengatakan, farafa'a yadayhi wa qala, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ummati. Maka Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, turunlah kamu ke dunia. Tanyalah kepada hambaku Muhammad itu, kenapa dia menangis?" Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau turun ke dunia. Tanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah?" Hai baginda Nabi, apa yang membuatmu meneteskan air mata? Man li ummati min ba'di ya Jibril. Hai Jibril, saya sedih hai Jibril. Bagaimana umatku nanti kalau sudah aku tinggal sowan kepada Allah? Hadirin yang mulia, Masya Allah, kita belum lahir di dunia, baginda Nabi sudah menangisi kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, qul ya Muhammad." Katakanlah kepada Muhammad, wahai Jibril, "Inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uka." Hai Muhammad, tenang wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih. Aku pasti akan meridhokan engkau urusan umatmu. Aku pasti akan meridhokan engkau urusan umatku, kata Allah. Maka seorang ulama beliau mengatakan, qara'na fi ad-duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u wa hasha ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Seorang ulama beliau mengatakan, Masya Allah, ketika aku membaca firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah pasti akan meridhokan engkau, hai Muhammad. Apa yang engkau minta pasti akan diberi oleh Tuhanmu. Maka ulama tadi mengatakan, fasarra qulubana dzakal 'ata'u, pemberian ini betul-betul menggembirakan saya, kata dia. Kenapa? Wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin wahai baginda Nabi, tidak mungkin wahai baginda Nabi, engkau redha kepada umatmu sedangkan di antara kami masih ada orang-orang dimasukkan dalam neraka. Itulah baginda Nabi, hadirin yang mulia. Pemimpin yang betul-betul tanggung jawab kepada umatnya. Pemimpin yang betul-betul risau kepada umatnya. Pemimpin yang betul-betul sayang kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dikatakan dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu enggak tega kalau melihat kita susah, hadirin yang mulia. Enggak tega kalau melihat kita ini rekoso dunya, rekoso akhirat, mboten tega. Bil mu'minina raufur rahim, sayang kepada orang-orang iman. Inilah pimpinan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma nangisnya baginda Nabi itu sudah luar biasa. Lebih luar biasa lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata baginda Nabi. Aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Nabi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Tidak, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, sedangkan mereka belum pernah mendapatkan kesempatan untuk menatap wajahku. Hadirin yang mulia, Masya Allah. Kita, siapa kita ini? Seorang manusia yang penuh dengan dosa. Seorang manusia yang kurang mencintai nabinya. Seorang manusia yang hari-hari menyakiti saudara muslimnya. Toh walaupun seperti itu, baginda Nabi tidak menghinakan kita. Baginda Nabi tidak meremehkan kita. Justru beliau memuliakannya dan mengatakan, ikhwani. Seorang pendosa seperti kita masih dianggap sebagai saudara beliau, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam majlis yang mulia ini, apa yang akan kita buat untuk Nabi kita? Seorang pemimpin yang paling cinta kepada kita, seorang pemimpin yang menghabiskan air matanya untuk kita, seorang pemimpin yang rela disakiti, rela dilempari batu, beliau rela menyimpan doa andalannya demi untuk mensyafaati kita. Hadirin yang mulia, apa sekarang yang kita buat untuk Nabi? Apa bentuk rasa terima kasih kita kepada Nabi itu apa? Hadirin yang mulia, kalau pengen tahu caranya terima kasih kepada Nabi, sahabatlah orangnya. Zaman sekarang ini kadang-kadang orang ini katanya mau terima kasih kepada Nabi, katanya mau senang-senang dengan kelahiran Nabi, tapi kadang-kadang bentuknya malah menyusahkan baginda Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dibuat sahabat demi untuk menyenangkan Nabi? Para sahabat radhiyallahu anhum ditulis sifat-sifat mereka dalam Al-Quran. Inilah sifat-sifat yang muncul dari diri mereka karena bukti kecintaan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Hadirin yang mulia, bentuk cintanya sahabat kepada Nabi, bentuk terima kasihnya sahabat kepada Nabi adalah dengan menyayangi umat baginda Nabi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat itu diabadikan dalam Quran sifat-sifat mereka. Di situ ada sholatnya sahabat, di situ ada dakwahnya sahabat, di situ ada ikhlasnya sahabat. Tetapi hadirin yang mulia, ikhlasnya, sholatnya, dakwahnya tidak disebutkan pertama kali. Yang disebutkan apa hadirin yang mulia? Rahama'u bainahum. Yang disebutkan oleh Allah pertama kali adalah sayangnya sahabat antar mereka.
Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kita ini sudah dakwah cukup lama. Sudah 4 bulan, sudah maqami, sudah intiqali kemana-mana. Ada yang sudah negeri jauh, ada yang sudah IPB, ada yang sudah jalan kaki, ada yang sudah dakwah di Indonesia jauh. Masya Allah, nikmat yang besar. Tapi hadirin yang mulia, marilah kita tanya kepada diri kita, sejauh mana sayang kita kepada umat? Sejauh mana kita ingin menyatukan umat itu sejauh mana? Sejauh mana akhlak kita kepada umat? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwahlah sebanyak apapun, sholatlah sebanyak apapun, tanpa akhlak yang baik, semuanya nol hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Atadruna mal muflis?" Hai para sahabatku, kata baginda Nabi, apakah kalian tahu orang yang muflis itu siapa? Orang yang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat mengatakan, "Man la dinara wa la dirham." Ya Nabi, orang yang bangkrut orang enggak punya duit. La al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pergi ke akhirat dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala haji, pahala zikir. Pahalanya berdakwah. Tapi di dunia, safaka dama hadza wa syatama hadza. Dulu di dunia suka meremehkan orang. Fulan bin Fulan itu memang dakwahnya bagus, tapi enggak ikhlas. Fulan bin Fulan itu hanya pengen cari posisi dalam dakwah. Fulan bin Fulan gunjing semua orang. Kalau dulu gunjingnya di pinggir jalan, setelah jadi dai, gunjingnya dalam masjid. Hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang dikatakan bangkrut oleh baginda Nabi ini. Safaka dama hadza wa syatama hadza. Akhirnya orang-orang yang dia dulu dicaci, dulu digunjing, datang kepada dia minta semua pahalanya. Akhirnya habis tak tersisa hadirin yang mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini setelah semakin tua, semakin lama berdakwah, marilah kita benahi hati kita lagi. Sejauh mana akhlak kita kepada umat Islam? Sejauh mana sayang kita? Sejauh mana kita ingin menyatukan diri dengan umat Islam? Inilah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini enggak kasihan kepada baginda Nabi? Beliau sudah siang malam mati-matian membangun umat. Umat bertengkar, didatangi Nabi langsung. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ketinggalan jamaah. Gara-gara apa? Gara-gara menyatukan suatu kaum yang sedang bertikai. Suatu ketika ada orang Muhajirin dipukul oleh orang Ansor, atau orang Ansor dipukul oleh orang Muhajirin. Maka orang tadi enggak terima, dia mengatakan, "Ya lal Ansor, ya lal Muhajirin, hai orang-orang Muhajirin, bantuin saya." Orang Ansor juga enggak terima, "Hai orang Ansor, bantuin saya." Nabi langsung marah tidak karu-karuan. Beliau mengatakan, "Ma balu hadhihi da'wah al-jahiliyah." Apa ini istilah panggilan-panggilan pengelompokan zaman jahiliyah? Kenapa dikatakan lagi? Hapuskan semua. Gara-gara pengelompokan seperti inilah akhirnya kalian nanti bertikai semua hadirin yang mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah umat Islam yang disatukan dengan satu kalimat la ilaha illallah. Yang penting tiang niku mun la ilaha illallah, berarti dia itu saudara kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah gara-gara seseorang senengannya nasi goreng, kita enggak senang nasi goreng, kemudian dia kita jadikan musuh? Apakah gara-gara dia senangnya jalan kaki, kita senangannya naik motor, kemudian kita jadikan musuh? Apakah gara-gara seseorang dia ini mengikuti pendapatnya ulama yang kita tidak setuju, langsung kita jadikan sebagai musuh? Tidak, hadirin yang mulia. Khilafiyah antar para sahabat, perbedaan pendapat, perbedaan selera antar sahabat, itu sudah terjadi zaman sahabat.
Tetapi perbedaan itu tidak menjadikan mereka saling diam antar mereka. Tidak menjadikan mereka saling mencaci antar mereka. Tidak menjadikan mereka saling meremehkan dan menyesatkan antar mereka. Hadirin yang mulia, kenapa kita tidak tiru sahabat? Kenapa kita tidak ikut akhlaknya sahabat? Sahabat adalah orang yang sudah jelas masuk surganya. Kenapa kita nggak ikut yang jelas-jelas saja? Kenapa kita mengikuti orang-orang yang nggak jelas? Orang-orang yang marah dengan saudara muslimnya, orang-orang yang mencaci saudara muslimnya, orang-orang yang sakit hati dengan saudara muslimnya. Kenapa kita ikut mereka, hadirin yang mulia? Orang-orang seperti itu belum tentu mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ini? Insyaallah hadirin mulia. Yang kita pikirkan itu akhlak. Umat sekarang itu krisis akhlak. Yang sholat masih banyak, yang puasa masih banyak, yang dakwah masih banyak. Tapi yang berakhlak di dalam dakwah ini yang sedikit, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita ini akhlaknya jelek? Kenapa kita ini tidak menghargai saudara muslim kita? Karena yang pertama kali kita merasa lebih baik dari orang lain. Merasa saya ini perjuangannya lebih banyak. Merasa saya ini lebih tepat posisinya di depan. Merasa saya ini lebih berjasa kepada agama. Ketika orang sudah merasa lebih baik, maka dia sudah mulai tidak mau rukun lagi, hadirin yang mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa iblis itu terpisah dari rombongannya malaikat? Ketika dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Gak mau saya ikut-ikutan dengan malaikat sujud-sujud kepada Adam. Sorry. Hadirin yang mulia, ini iblis. Semua umat manusia tahu kalau iblis itu jelek. Tapi kadang-kadang sifatnya iblis telah masuk dalam hati kita. Dalam acara musyawarah, kita gak mau duduk bayan. Kenapa Pak? Kok gak mau duduk bayan? Kenapa? Yang bayan itu orang baru. Ngapain saya mendengarkan? Nabi Adam itu orang baru, hadirin yang mulia. Iblis lebih duluan. Fi riwayatin, seluruh tempat yang ada di dunia ini, iblis sudah pernah ibadah di situ. Iblis itu orang lama. Ketika iblis tidak mau menghargai orang baru, saat itulah keluarlah hai iblis dari jajaran orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dulu masih jadi karkon baru, mudah. Berakhlak itu mudah. Tawadhu itu mudah. Merendahkan diri itu mudah. Karena merasa kita ini gak punya apa-apa. Setelah dakwah lama, merasa bisa bayan, merasa bisa memutuskan, merasa lebih pengalaman. Saat inilah hadirin yang mulia, akhlak kita mulai rusak. Kita datang ke mahalah, ikromnya kurang, langsung kita marahi. Kamu ini gak paham dengan khidmat kepada para penanggung jawab. Ikramul muslimin itu penting. Masya Allah. Nargib orang ikramul muslimin supaya orang-orang ikram kepada kita. Itu bukan akhlaknya sahabat, hadirin yang mulia. Akhlaknya sahabat yang dituliskan dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela kelaparan, mereka rela kehausan. Yang penting temannya kenyang, yang penting mendahulukan saudara muslimnya. Kira-kira kalau dai seperti ini ada nggak dai tengkar? Nggak ada. Kira-kira kalau dai seperti ini ada nggak orang sakit hati antar dai? Tidak ada, hadirin yang mulia. Semua ini terjadi karena kita ini merasa ana khairum minhu, karena kita disusupi oleh rasa yang masuk di dalam hati kita. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita belajar akhlak? Insyaallah hadirin mulia, kita satukan umat, satukan umat, satukan umat. Bagaimana caranya? Carilah titik temunya. Orang itu kalau mau cari titik perbedaan, jangankan sesama saudara muslim, anak kembar pun ada perbedaannya. Kenapa suami istri bisa rukun? Karena mereka mencari titik temunya. Siapapun kalau mencari titik perbedaannya, maka akhirnya mesti bertengkar. Suami istri bertengkar karena sudah mulai mencari perbedaannya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini punya satu titik temu yang bisa digunakan di mana-mana. Apa itu? Sama-sama umat Nabi, sama-sama beriman. Ini saja yang kita pandang, jangan mandang-mandang yang lain. Insyaallah hadirin mulia.
ruhama'u bainahum. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang berakhlak. Maka kita ini bagaimana belajar berakhlak? Tingkatkan akhlak lagi, tingkatkan akhlak lagi, tingkatkan akhlak lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipesani oleh Allah. Apa pesannya oleh Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hai Muhammad, ajaklah ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah mereka kepada jalan Tuhan. Ini perintah dakwah. Ada terusannya hadirin yang mulia. Bil hikmah, dengan hikmah. Jadi hadirin yang mulia, dalam perjuangan ini kalau kita tidak punya hikmah, kita tidak punya akhlak, yang kita pikirkan tertib, peraturan. Ini melanggar peraturan. Hadirin yang mulia, apa yang terjadi? Yang terjadi mesti tengkar. Bil hikmah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mau dakwah kepada Firaun, padahal Nabi Musa orang akhlaknya sudah mesti baiknya, dipesani oleh Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hai Musa, nanti kalau dakwah sama Fir'aun loh Pak, ini Masya Allah, bukan orang Islam loh, Fir'aun ini. Qawlan layyina, ngomongnya yang lembut. Jangan pakai bahasa-bahasa yang menyakiti hati Fir'aun. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang melukai hati Fir'aun. Jangan. Qawlan layyin, ngomong yang lembut, ngomong yang enak, ngomong yang enggak sensitif. Bagaimana ini? Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang mulia, apakah saya mau tanya, apakah saudara muslim kita yang ada di sisi kita sekarang lebih jelek daripada Fir'aun? Sehingga kita mengatakan kata-kata kasar kepada dia, sehingga kita ini merendah-rendahkan dia, sehingga kita ini menyalah-nyalahkan dia. Maka hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita ini belajar berakhlak di dalam perjuangan ini. InsyaAllah hadirin mulia. Bagaimana caranya perbaiki akhlak? Di antara caranya adalah kita dakwah di tempat yang jauh sana, ke Papua sana, ke Sumatera, pelosok-pelosok desa yang tidak ada orang kenal dengan kita. Kita ini sudah lama tidak diusir oleh orang, Mbak. Akhirnya akhlak kita jelek. Di mana-mana jur, kasih makan, dijemput, kasih fasilitas, ruang AC. Akhirnya apa? Akhirnya kita ini sombong. Maka kita ini perlu khurut jalan kaki lagi. Kita masuk ke desa-desa biar diusir, biar ketakutan, biar ya Allah, umat Nabi ya Allah. Saat itulah hati kita nanti akan bersih, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang niat khurut 4 bulan silahkan daftarkan nama. Monggo. Monggo Pak, Masya Allah. Monggo. Daftarkan namanya 4 bulan, niat ngerawat umat Nabi lagi. Niat memperbaiki hati kita lagi, membersihkan kotoran-kotoran yang telah lama nempel dalam hati kita. Monggo. Insyaallah sedia niat hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.